Let's go. Nah, ini kalau kita melihat dari drafting sekarang giliran Mystic nih yang menggunakan Camille, terus juga Galio juga masih akan digunakan bersama Wukong lagi oleh Western G ya. Western G respect terhadap Diananya. Langsung di ban ya, nggak mau lagi ada Moonfall ngeselin sakit kepala gue ini ketemu Moonfall mulai hari-hari ya Diana ya, makanya harus di ban nih. Dan gue masih ngelihat juga Lee Sin. Karena tadi dari Eko udah tahu oke ini Lee Sin kita powerful, gak boleh nih musuh pakai Lee Sin juga. Kita buang aja Lee Sin ya kan? Yes, tapi dengan begitu cukup banyak juga yang terlepas kayak Zik dan juga Akali saling aja bertukaran menurut gua dari arah kedua tim. Tapi cukup kuat teman-teman dari arah Eko karena lo lihat itu dia ngasih base damage-nya gede semua Pak. Astaga Pak. Iya ini Eko base damage-nya gede juga, tapi kalau kita berbicara Western G, lu bisa bayangin apa yang terjadi tuh sama Zik sama si Ezreal Pak. Itu ada benar-benar dianiaya Pak dari belakang. Mohon maaf nih. Ini ada Warrior Assault terus tiba-tiba Cyclone disusul ada apa Twilight Throat terus masuk pakai Perfect Execution, terus dari belakang ada juga tuh si Lucite ya kan, kalau seandainya dia aktif Void Seeker-nya bisa disusul pakai Killer Instinct. Itu dia, jadi repot juga nih makanya. Ya, jaga badan tuh ya Zik, ya kan, terus Ezreal ya kan. Makanya nih tinggal gimana Seraphine-nya nempel apa enggak nih sama teman-teman backliner yang punya damage output yang gede juga dari Eko. Ya, karena kalau Seraphine sedikit miss ini bakal dimanfaatkan momentumnya untuk seorang Akali yang bisa ngacak-ngacak backline-nya. Semuanya lembek, yang di arah depannya oke ada Camille dan juga Fiora, tapi nggak terlalu tebal juga Pak. Benar, ini dari Eko sendiri nggak punya best tanker gitu. Kayak dia nggak punya satu champion yang benar-benar pure tanker. Tapi ini semi, jadi kalau kita berbicara Camille sama Fiora ini, lu nggak bisa sebut dia jadi champion tanker gitu, enggak. Semi mungkin dengan item kayak Guardian Angel atau mungkin Randuin, tapi sisanya tetap dia bakal bikin pure damage karena dia perlu power spike dari damage output emang yang dihasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tadi teman-teman dari si Western G, dia udah ada Galio lagi ya kan. Itu dia, merepotkan tapi langsung saja kita mulai masuk ke dalam in-game-nya karena sudah siap pertandingannya. Ini dia Western G akan berhadapan Eko Esports di mana 1 poin pertama diamankan oleh Eko Esports. Dan yang paling harus kita note selanjutnya adalah Rakan Pak. Ini Rakan harus diperhatikan loh Pak, karena bisa menjadi pembuka yang sangat-sangat annoying. Dia bisa grand entrance, terus juga bisa disusul dengan the quickness-nya. Bisa bikin teman-teman dari Eko tuh kayak kena charm, sama kayak lu kena encore Pak. Kena encore kan kayak kena charm juga kan. Iya. Nah itu sama, kayak si Rakan juga dia punya ulti kan, si the quickness-nya kayak gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah grand entrance-nya ini loh dari si Rakan yang delaynya lumayan cepet gitu. Iya, dan ini tipikal Western G adalah tipikal champion yang follow up-nya itu cepet banget Pak. Cepet. Semuanya kalau satu aja kena, dari grand entrance kena itu bakal disusul sama hero entrance. Mungkin Cyclone juga bakal coba masuk dengan satu Nimbus Strike. Terus nantinya dari arah Yova-nya bisa nyusul dengan Perfect Execution. Jadi lengkap banget nih hero-hero. Kalau ada satu yang connect, langsung di follow up cepat. Dan kondisinya dari Eko Esports adalah Eko Esports sendiri mempunyai komposisi. Nah ini yang gue maksud, grand entrance sudah diaktifkan, langsung aja dicicil habis. Dicat Diandrain. Nyaris saja di situ ada Void Seeker yang udah nyaris saja menumbangkan mental seorang perkedel di early game ya. Untung aja belum ada dari regular instinct-nya. Kalau ada itu bakal langsung dimajuin gitu aja. Perkedel, hati-hati jangan terlalu maju kali ini. Gak boleh terlalu agresif juga nampaknya. Gue tadi pengen lanjutin omongan gue, dimana kalau seandainya teman-teman dari Eko sendiri punya tipikal gaya bermain yang lebih ke arah poking Mbak. Jadi mereka secara dancing, secara lu main fokus 5 orang gitu, regroup itu bisa aja. Tapi satu momentum dibuka sama Western G menurut gue itu bakalan mudah banget untuk ngedobrak dari mereka punya formasi dari Eko Esports Pak. Iya, hati-hati pastinya ya. Kali ini udah ada El Clasico di arah atas, riposte bakal coba digunakan terlebih dahulu dari seorang Yova. Udah cukup low, setengah darah sudah hilang. Langsung coba dikasih launch terus-menerus. Dicicil sedikit demi sedikit. Yova masih belum punya power spec yang cukup kuat. Tidak bisa atau belum bisa memberikan damage yang cukup besar juga terhadap seorang Mystic. Jadi harus dipulangkan terlebih dahulu kali ini. Alright, dan kalau kita berbicara di area river ini, kedua tim sama-sama udah dapetin rift kantolnya. Jadi sebenarnya gak ada masalah kecuali dari teman-teman di area Eko nih. Karena kalau gue perhatiin secara camp dari Eko sendiri itu masih ada 2 camp yang belum dihabisin. Sementara Wukong itu udah habis Pak campnya Pak. Tinggal satu lagi itu yaitu
di area Raptor di area mid lane. Yes, dan seharusnya itu bakal cepet banget gitu kan untuk seorang Wukong. Dan kalau kita perhatikan kali ini langsung ada sword di mana udah ada sword grand challenging yang mana sudah ada juga satu hashtag ultimatum. Kali ini seorang Eofa udah nggak punya awannya lagi, nggak punya slotnya lagi, dan dari arah flashnya pun sudah digunakan. Tidak bisa selamat, satu first blood diamankan oleh teman-teman dari arah Eko. Satu eksekusi yang bagus banget dari Eko, dimana dia sadar ketika pas di all in sama si Camille, udah pasti si Eofa tuh bakal buang resource, entah itu dia punya ignite atau dia punya barrier atau dia punya flash, itu pasti bakal kepencet. Di saat yang bersamaan si Serdam juga ngelihat akan potensi itu, makanya dia langsung samperin aja dengan dia punya hookshot dan juga hashtag ultimatum. So untuk sementara walaupun dari secara jungle petting si Serdam itu nggak ngejar dari segi level untuk gold dari monster jungle, tapi secara presence untuk fight di sini Serdam bisa gue bilang cukup menjanjikan ya. Dan udah 2 kali Eko bermain seperti ini, yang mana untuk dari early game coba nguatin Mystic-nya terlebih dahulu, balik lagi untuk perebutan Dragon pertama, Mystic yang bakal coba ngacak-ngacak ke arah belakang, jadi butuh banget item terlebih dahulu, jadi harus didahulukan gitu kan. Iya, dan Ziggs di sini juga harus segera bisa dibilang jadiin satu itemnya untuk enak spamming dia punya bouncing bomb ya, karena posisinya bisa gue bilang Ziggs sendiri ini adalah salah satu champion yang juga harus roaming gitu. Makanya kalau lihat udah ada niat jahat dari teman-teman Eko Esports yang siap bergerak ke arah area atas. Karena Ziggs sendiri juga kita tahu Mega Inferno Bomb-nya itu range-nya terakhir di patch terakhir tuh habis kena buff, dari range ditambahin, terus juga area ledakannya juga ditambahin. Jadi bisa sangat berguna banget, tapi kita bergeser dulu ke area mid lane. Oke, sudah bakal coba dimulai terlebih dahulu pastinya oleh teman-teman dari arah Western G kali ini. Encore-nya connect karena 3 round sekaligus, tapi masih berhasil didapatkan. Langsung coba di-cyclone kali ini, langsung coba dipanik ke server kedel. Gak masalah, masih ada entrance kali ini bakal coba langsung meluncur, terangkat 1 orang kali ini. Cacar range juga berakhir, menumbangkan 2 orang sekaligus. Teman-teman dari arah Western G berhasil mendapatkan beberapa objektif. Ini yang gue maksud dari kombonya Western G. Ketika udah satu masuk semuanya bakalan connect-nya enak banget gitu. Bahkan kayak Wukong dan juga Rakan itu benar-benar udah mudah banget untuk gap closer ke arah musuhnya. Dan Bucks mungkin nggak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa meratapi turretnya yang akan hancur di tangan Western G. Dan yang mau gue notice juga selanjutnya adalah ketika tadi Dragon udah diambil sama Western G, di saat yang bersamaan sebenarnya lagi di trade sama Eko Esports di area atas, yang mana area Baronnya itu dapat juga turret hancur, Pak. Yes, tapi nggak masalah, seimbang juga. Cuman lebih cuan ke Western G, kenapa? Karena mereka dapat 1 Ashen Drake dan itu sangat-sangat lumayan untuk di early game ya. Walaupun bukan Cloud atau Infernal, but it's okay. Untuk gold di awal-awal tidaknya nanti mungkin bisa kontes ke arah objektif-objektif selanjutnya. Benar. Dan kalau kita berbicara kali sedikit, sebenarnya tadi di pembuka match kita, Icon series kita di summer season tuh udah dibuka sama pentakill dari salah satu player Monochrome Esports gitu ya. Jadi kita tunggu aja nih apakah Western G juga bisa melakukan atau mendapatkan pentakill juga kayak teman-teman dari Monochrome Esports gitu kan. Oke, kita lihat saja pastinya ya. Dan sudah ada reveal juga yang nantinya bakal muncul di arah 5 detik lagi. Teman-teman dari kedua tim juga harus coba bersiap, dimana dari arah Capit Biru serta Beyond B-nya kali ini bakal coba bergerak ke arah atas terlebih dahulu untuk mencoba membuka map aja ya. Membuka map karena emang sesaat lagi nih posisinya dari Rift Herald akan segera up, dan udah ada perkedel bersama Mystic yang siap memberikan presence dan langsung coba nge-trigger ke arah di Rift Herald, dan sudah mulai mereka regroup juga 5 orang di sini. Sementara Akali juga masih dapat info ternyata baru OTW, jadi nggak mungkin dapat, jadi objektifnya diamanin sama teman-teman dari Eko Esports. Yes, dilepas gitu aja, karena kalau mereka coba memaksakan itu bakal kekurangan anggota juga Western G yang justru nanti bisa dimandikan bisa kali ini. Sudah mulai ada terus suara G yang bakal coba digunakan untuk nge-clear dengan begitu cepat pastinya, dan harus coba reset dari arah beberapa orang terlebih dahulu. Ya, dan ini tinggal gimana teman-teman dari Western G ini bisa dibilang nungguin momentum 1 atau 2 itemnya lagi untuk jadi, terutama Wukong dan juga mungkin Akali di sini. Karena kalau gua berbicara Rakan sama si Kaisa, sebenarnya udah no problem untuk mereka, karena pada akhirnya yang harus lebih preventif sekarang itu Eko. Gimana caranya mereka selamat dari move-move yang dibuat oleh Western G, kayak contohnya Grand Entrance gitu atau Grand Challenge Fiora juga ini harus dipastikan ke arah orang yang benar, karena kalau sampai Grand Challenge Fiora salah target ini fatal juga, Pak. Oke, di arah atas sudah terjadi pertempuran kali ini dari seorang Abian Back yang mana bakal coba menghajar atau mengharas ke arah seorang Mystic terlebih dahulu. Coba dipukul mundur, but it's okay, selalu masih ada Honey Fruit juga, jadi nggak perlu pulang untuk menjadi sustain ya. Ya,
masih ada Anifruit, dan kalau kita berbicara teman-teman dari Eko sendiri ini gue lihat dari segi level sebenarnya Serdam nggak ketinggalan sama Capit Biru. Jadi di sini Serdam masih mempunyai advantage, tinggal nantinya ini Serdam mampukah dia masuk dengan Hextech ultimatumnya ngelok pergerakan dari champion-champion yang mempunyai burst damage dari arah Western. Kayak misalkan kita berbicara Kaisa, kita berbicara juga Akali. Cuman yang jadi masalah kalau seandainya Akali yang di lock, Akali kan punya Twilight Throat nih. Dia bisa hilang tuh di ambush ininya tuh, bayangannya tuh. Jadi harus diperhatikan juga nih kembali lagi untuk Camille dari segi eksekusi, dan juga dari Seraphine. Ini gue lihat Seraphine dia lebih fokus untuk mau coba jadiin satu itemnya dulu untuk sementara ya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang Seraphine belum bisa berbuat terlalu banyak kalau seandainya dia mau komit ngeburst gitu ya. Oke, dan Cloud Break sudah hadir. Kali ini harusnya akan diperebutkan dari kedua tim, di mana dari seorang BNB-nya bakal coba hadir terlebih dahulu untuk bergerak ke arah bawah. Udah mulai di hit terlebih dahulu sama teman-teman dari Rekko, tapi nggak bakal coba dilanjutin juga karena memang posnya terlalu berbahaya. Coba untuk nge-baiting aja dari arah Western G pun ternyata tidak mau terpancing amarah kali ini. Bahkan dari arah Western G langsung balik farming dulu, balik nge-clear dulu, gak usah terburu-buru untuk mengeksekusi dari arah Cloud Break-nya. Ya gue jujur penasaran sih sama itemnya si Ziggs sekarang udah sampai mana di menit ke-9, karena posisinya juga Ziggs ini adalah salah satu burst damage yang sangat berbahaya dari Eko. Nah ini udah disusul juga sama satu referral, bakal coba dibuka, jadi harusnya saat lagi bakalan hancur turret milik teman-teman dari Western G. Udah mulai coba diserobos aja dan juga diseruduk. Awas dari samping kanan ada seorang Seraphine, tapi udah ada quickness yang sepertinya dibuka tanpa alasan. Sayang sekali, walaupun teman-teman dari arah Western G coba berhasil menghalau gempuran di arah mid, tapi tadi lagi-lagi the quickness-nya coba digunakan tanpa adanya yang kena. Sayang sekali, padahal itu overpower banget kalau memang digunakan di pick yang cukup sempit. Bener, dan yang gue bayangkan strategi dan juga kondisinya terjadi sekarang saat ini dari Eko Esports. Dia dapetin objektif Dragon dan sekarang udah ada Grand Challenge, langsung eksekusi Twilight Throat, ada Hero Entrance, berubah dulu jadi statis, masuk ke SK Ultimatum, diputerin dengan satu Cyclone, tumbang sudah seorang Fiora, di counter flame begitu saja, dan masih ada satu Cyclone tambahan deh. At the moment tidak bisa lepas ternyata karena masih ada follow up yang bagus dan juga ignite dari seorang Byunbei. Dan gue tadi mau sempet lanjutin omongan gue di mana Eko sebenarnya kembali lagi yang kayak gue mention sebelumnya, sangat bagus kalau seandainya dia bermain secara sieging di area turret atau dia main dancing stay connect 5 orang, karena dia bakal poking powernya tuh kuat banget. Yes, maksa teman-teman dari Western G tercicil sedikit demi sedikit. Betul. Dan itu ngebuat mereka bakal kehilangan powernya. Kali ini mereka udah, teman-teman dari Eko maksud gue, udah mendapatkan satu Cloud Drake yang harusnya membuat mereka rotasinya jadi lebih cepat lagi. Lebih cepat karena dapat tambahan movement speed, dan sekarang kita bisa tengok ke arah area Ezreal di sana, walaupun Ezreal di sini sudah ketinggalan satu kill, tapi secara item ya, secara gold juga mungkin ketinggalan, tapi dia udah punya mana muni yang menjadi murah mananya, dan hancur sudah turret di sana. Dan kita harus ingat itu time bombnya milik si Ziggs punya. Kalau seandainya ke arah turret, itu turret di bawah setengah darahnya itu kayak ledakan yang pasti menghancurkan turret juga. Yes, dan tadi segi itemnya juga udah ada Loden dan juga Rabadon, dua item agresif langsung coba digunakan oleh seorang Bucks. Ingin memberikan damage sebesar-besarnya di saat teman-temannya bikin rusuh dari depan. Sebagai tugas yang nge-poking harus memberikan damage yang sangat-sangat besar pastinya. Bener, dan gini, tadi udah sempat ada kondisi di mana Akali punya statis tuh dibuka. Nah ini yang gue maksud, dia harus gaskan lagi ke Akali, karena sekarang Akali udah gak punya statis. Tapi bedanya sekarang Akali bisa langsung dipanis, di-delete, walaupun udah ada pola Hero Entrance. Dan juga sedikit sedikit beresiko karena memang dia eksekusinya tuh di arah depan turret ya Pak ya. Yes, dan sampai masukin kayak gitu kan, Hero Entrance-nya juga pinter banget dari seorang BNB yang connect ke arah seorang Akali, dan terjadilah pertukaran yang cukup adil kali ini. Langsung coba masuk di quickness, di mana udah ada Grand Entrance yang gak kena sayang sekali, dua orang. Bakal coba di Cyclone kali ini masuk, tapi terlalu dalam. Masih ada perlindungan dari arah satu turret teman-teman Eko kali ini. Eko harus tetap bermain kayak gini. Eko harus tetap bermain di mana dia ngebait musuhnya untuk yang buka duluan, karena Eko sadar betul secara sisi Eko udah pasti kalah. Secara resource skill yang bisa ngebelumpuin pergerakan Eko udah pasti kalah di sana. Makanya yang harus Eko lakukan adalah ngebait pergerakan kayak Rakannya ini nih. Jadinya Rakannya kalau udah kayak gini bisa gue bilang kena skat. Kenapa? Karena dia maju, dia kena damage output yang gede juga dari Seraphine, dari Ziggs. Tapi kalau dia nggak maju-maju, jadi dicicil-cicilin juga itu sama bouncing bomnya Ziggs, Pak. Serba salah posisinya. Serba salah, udah nggak enak banget nih dari seorang Rakan itu sendiri ya. Dan oke, kita beralih terlebih dahulu yang mana Baron sudah mulai hadir. Hati-hati siapapun yang hilang kali ini.
dan itu 2 atau 1 orang bahkan itu bakal kehilangan Baron juga. Ada kemungkinan ya kalau nantinya tidak ada pertukaran gitu kan. Dan kalau kita perhatikan nampaknya teman-teman dari area Eko masih coba untuk menyebar ward yang cukup baik dari seorang Mystic bakal coba dibuka. Harus lebih menjaga mata lagi nih dari arah kedua tim. Tapi yang menarik kali ini di sana bakal ada satu bayangan dari seorang Rakan, dan kalau gue perhatikan Yova sebenarnya darahnya udah sekarat banget di situ. Itu darah segitu udah gampang banget ke delete sama Fiora, Pak. Karena itu Akali sendiri bukan tipikal champion yang adu pukul, tapi dia adu buang skill. Kalau seandainya skillnya di cancel sama riposte, nah ini dia bakal dibalas dikasih Grand Challenge. Disusul juga, oke Grand Entrance nggak kena siapa-siapa. Untungnya ada Rakan di sana, kalau enggak itu jantung bisa copot, Pak. Iya, lagi-lagi dimakan gitu kan. Kalau nggak ada Lagi-lagi. Rakan bahaya banget. Rakannya kali ini bakal coba nungguin karena seorang Iovanya terlebih dahulu karena memang butuh bantuan. Dan dari arah Mystic juga sudah langsung bergerak lagi karena udah sadar, oke ini udah ada yang nungguin nih. Kayaknya udah nggak wise nih untuk langsung all in ke arah seorang Akali ya. Benar, tapi yang menarik ya kalau seandainya tadi Eko masih tetap all in, itu bisa aja. Kenapa? Karena si Galio-nya tadi lagi nggak di jangkauan, dia bisa re-entrance. Jadi walaupun ada Rakan sekalipun, walaupun Rakan dengan the quickness nih atau dia punya grand entrance, tetap masih bisa diajar habis sama Eko. Jadi Eko di sini mungkin agak sedikit miss dari info di mana Galio-nya gitu. Karena dari ward yang dimiliki sama Eko cuman ada di area deket Raptor sama cuman itu doang gitu. Satu ward itu doang yang coba dimanfaatin sama Eko. Sementara sekarang internal udah up, jadi teman-teman dari kedua tim ini udah boleh presence lagi datang ke arah area Dragon, Pak. Ya, sudah mulai bersiap juga. 3 orang sudah berada di sungai. Teman-teman dari arah Eko kali ini. Mysticnya coba mencari celah terlebih dahulu. Tapi udah ada war yang cukup baik juga dilakukan oleh teman-teman dari Rostam G. Dan posisinya mulai terbaca. Kali ini pernah bakal coba dimulai. Tapi lo lihat juga udah ada pergerakan. Teman-teman dari Rostam G kali ini masuk dari sisi kanan dan juga sisi tengah. Coba berpisah. Dimana dari Galio juga bakal coba jaga dalam. Tapi dulu udah ada Grand Entrance. Kali ini Quickness bakal coba connect 3 orang. Hero Entrance bakal coba masuk. Tapi Cyclone yang masuk karena 3 orang. Sedikit kejauhan. Gak ada follow up. Tapi gak masalah, masih ada satu voice checker juga yang bisa masuk karena dalam juga ada Cyclone. Dan kalau kita perhatikan juga terangkat tampaknya dari seorang Lucy. Kalau kita juga lihat dari arah satu STX Ultimatum berhasil merupakan 1 orang di sana. Grand Challenge juga berhasil merupakan 1 di arah belakang. Dan tersisa sendirian dari Sarah Kaisa Lucy. Gila gua. Sumpah gua appreciate banget sama antusias banget ngeliat itu caranya Eko narik-narik sedikit semua Western di punya resource kayak itu quickness keluar, grand entrance keluar, semuanya udah mulai maksa. Ketika satu Cyclone juga keluar itu semuanya bakal diikuti dengan mudah, dan ini adalah malam penutup dan menjemput kekalahannya sendiri Western G. Satu fight terakhir tadi sama dengan menjemput kekalahannya sendiri menjadi 2-0. I repeat ya, itu benar-benar dari si Eko Esports boleh gua bilang sangat-sangat jenius untuk ngebait mentalitas dari Western G.